Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alisa Fana Najwa, Davina Sulma Pramudita, Audrey Lutfianti, dan Najwa Alia. Di sini kami akan membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Di slide pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Di Indonesia saat ini, banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Fenomena penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 80-an. Pada tahun 80-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda. Makna dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh anggota kelompok tersebut saja. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan isi obrolan dari kelompok tertentu. Penggunaan bahasa prokem oleh preman saat itu tidak digunakan pada situasi atau tempat yang khusus, melainkan pada situasi dan tempat yang umum. Terlalu seringnya menggunakan bahasa prokem ini menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok tertentu lama-kelamaan mengerti makna dari bahasa sandi tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu saja, namun orang awam yang bukan dari anggota kelompok tersebut juga mulai menggunakan bahasa prokem ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses situs jejaring sosial tidak hanya terbatas pada penggunaan dalam negeri, namun juga luar negeri. Interaksi antar negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi pesat. Dengan adanya perkembangan bahasa ini, dapat membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Pada awal tahun 2000, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh halayak ramai. Selanjutnya saya akan membacakan pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dalam hubungan internasional, bahasa Indonesia merupakan perwujudan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Munculnya bahasa gaul dalam lingkungan masyarakat membawa pengaruh pada bahasa Indonesia. Untuk sekarang, sebagian besar komunitas sudah menggunakan bahasa gaul kehidupan sebagai bahasa sehari-hari. Terlalu banyak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Saya khawatir tentang negara ini. Generasi muda diharapkan bisa memajukan negara ini, harus menjadi perbaikan kolektif dalam segala hal. Solusi yang memungkinkan diberikan dengan menanamkan cinta pada mereka yang khususnya orang Indonesia. Seolah-olah dia tidak mengerti bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan penggunaan slang telah menyerbu wilayah pemuda. Harus warga negara Indonesia hindari penggunaan bahasa gaul ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Audrey Lutfianti. Oke, terima kasih Davina. Saya akan melanjutkan efek samping dari penggunaan bahasa gaul.
Efek samping penggunaan bahasa gaul bisa jadi sulit pengguna Indonesia benar dan benar. Bahkan, di sekolah Anda harus selalu menggunakan bahasa Indonesia di tempat kerja baik dan benar. Baca bahasa gaul, tolong dengarkan kata-kata di dalamnya. Tidak semua pahami arti dari kata-kata gaul ini, terutama dalam bentuk menulis sangat membingungkan dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Bahasa gaul bisa jadi sulit bagi penggunanya berkomunikasi dengan orang lain di acara formal. Kesimpulannya yaitu adalah saat ini banyak orang Indonesia yang bergaul singkatan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan di dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Penurunan atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia, suka bahasanya, dan tidak percaya diri dalam menggunakannya negara asal Indonesia. Hal ini terkadang diperparah oleh kebangkitan dunia seseorang seniman yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan peningkatan elektronik. Sarannya, berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, adapun beberapa saran yang dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia agar tidak tergantikan oleh bahasa gaul. Yang kedua, hendaknya masyarakat khususnya remaja lebih difasilitasi dalam pemahaman terkait bahasa. Mulailah dari diri sendiri untuk melestarikan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Terima kasih.